Rerumputan hijau telah direbas gunakan menjadi santapan. Pupuk kesuburan telah ditebarkan. Hitungan petang keuntungan telah kau bagikan. Putih hati niat sucimu telah banyak yang merasakan. Merah darahmu mengalirkan kehadiran kegembiraan. Makna senyumanmu menutupi kebutuhan dan kekurangan dalam barisan. Langkah jauh jangkauanmu mendekatkan sebuah pengharapan. Hai yang telah terpilihkan, kursi sosial negerimu telah dipersediakan. Awan putih negeri menaungi langkah kesahajaanmu. Tatapan masa depanmu tersimpan kesederhanaan. Pijak tapak kakimu mengandung kerendahan dan kedermawanan. Di gerak tubuh wajahmu tersirat hujah nyata kejayaan. Tegap tubuhmu mengandung kesuburan dan keseimbangan. Asa harapan ketetapan telah disandarkan di dadamu yang bidang. Diderap langkahmu penuh kesabaran. Setiap doa keinginanmu akan dikabulkan. Di tanganmu negerimu termakmurkan. Kaulah yang dipilih dan yang akan menggantikan. Restu ridho dari Sang Maha Penyayang telah digurat gariskan di tanganmu, hai pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua di malam ini. Nah, sebelum kita masuk kepada acara yang akan kita sajikan di malam ini, sebelumnya kita perkenalkan dulu nih. Kita perkenalkan dulu bagaimana di sini ada 3 orang nih, termasuk saya ya. 3 orang. Perkenalkan saya adalah Imam. Saya sebagai host di acara kali ini. Kalau bicara tentang background, saya ini adalah sebagai uh, peneliti. Maaf, salah ya. Sorry. Oh ya, saya sebagai aktivis untuk bagaimana media. Ya, saya bergelut di Instagram kah ataupun yang lain sebagainya. Nah, kemudian di tengah-tengah ini ada orang ganteng nih. Wah, luar biasa nih. Orang ganteng. Bung Rispan. Bung Rispan ini sebagai peneliti dari Pusat Kajian Peradaban Baru. Sehat, Bung? Sehat sekali ini. Tapi kayaknya rada ngantuk nih kayaknya. Enggak, itu cuma tipu daya. Ilusi. Tipu daya. Ilusi. Bahasanya kelas berat. Belum mulai. Iya. Dan di sudut paling kiri saya nih, karena ada kiri, kanan, sama tengah nih ya, Bung. Siap. Ada Bung Amir. Ya, Bung Amir ini adalah mantan aktivis mahasiswa nih. Aktivis mahasiswa. Sering tawuran apa sering demo nih, Bung nih? Kayaknya sering apa nih? Sering di tawuran. jalan. Sering di jalan ya? Sering di jalan. Iya, kalau mau berangkat kuliah lewat jalan dulu soalnya. Oh iya. Nggak di lampu merah ya, Bung ya? Lewat doang. Oh, lewat doang. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari teman-teman ini perkenalan awal dari kita semua. Mudah-mudahan nanti ke depannya nggak nanya lagi nih di kolom komentar ya, Bung Rispan. Iya, betul. Itu yang pakai kacamata siapa ya? Ini soalnya kayak yang pakai kacamata 2 orang ini ya. Saya doang kagak emang. Oh, mau dipakein Bang Rispan? Bung Rispan. Kaca spion boleh. Oh, kaca spion. Iya. Mungkin di awal tadi teman-teman sudah mendengarkan satu sajian yang memang dikhususkan untuk di channel ini. Ya, di channel kami ini emang khusus untuk mengkaji ataupun untuk menyajikan segala hal yang berbau tentang sebuah nilai kalimat-kalimat yang bermakna ya sebenarnya Bung Risman ya. Iya. Kalimat yang bermakna. Nah, kalau di luar kan mungkin banyak yang berbicara tentang puisi kah, ada yang bicara tentang mungkin sajak-sajak yang di setiap daerah punya ciri khas masing-masing ya. Dari mungkin orang Jawa kah, kemudian pokoknya dari Sabang sampai Merauke ini setiap mungkin suku ataupun wilayah sebenarnya juga memiliki
banyak sekali peninggalan-peninggalan ya Bung Betul. Rispan ya. Kalimat-kalimat yang bagaimana sebenarnya menjadi petuah, menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, ini mungkin saya perkenalkan kembali apa yang disampaikan ataupun apa yang dibacakan oleh Bung Rispan tadi, ini adalah Kerontang ya. Mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menyaksikan di channel Kerontang, mungkin tidak asing lagi dengan kalimat-kalimat yang sudah dilantunkan oleh Bung Rispan. Nah, kalau bicara tentang kerontang, kerontang ini adalah salah satu hasil dari buah perjalanan seseorang, hasil dari sebuah perjalanan seseorang yang bagaimana dirinya ini telah berjalan di manapun dengan melihat segala bentuk gejala kehidupan, baik itu dari sosialnya kah, ataupun dari religi, ataupun dari hal-hal yang lain, sehingga untaian kata yang telah seseorang ini dapatkan akhirnya menjadi sebuah bait-bait akan nasihat kehidupan. Saya sendiri juga sering mendengarkan nih Bung Rispan nih, bukan hanya saat ini. Jadi sebelumnya saya juga sudah membaca dan juga mendengarkan banyak sekali kerontang-kerontang yang telah disajikan juga di channel Kerontang. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang menyimak sampai 38 ya Bung Rispan ya. Iya. Saat ini sampai 38, nanti on the way ke 39 nih Bung Rispan nih. Nah, pasti dari seluruh teman-teman ini yang menyaksikan juga berpikir nih, berandai-andai, berpikir dan juga berimajinasi. Apa sih yang disampaikan dari kerontang ini? Maksudnya apa sih? Maknanya apa sih? Betul. Kok kalimatnya indah banget gitu ya? Indah banget. Mas. Puisi juga termasuk, Iya. sajak juga termasuk, tapi bukan pantun ya Bung Amir ya? Bukan pantun. Kalau pantun nanti Beda. Terada cakep gitu. soalnya kalau pantun tadi Bung Risman pantun, saya pasti gerak-gerak. Karena apa? Karena harus gerak kalau pantun ya. Ya, alhamdulillah mungkin untuk perkenalan tentang bagaimana sajian yang akan kita sajikan, materi yang akan kita sajikan di podcast malam ini dan selanjutnya, mudah-mudahan cukup untuk memberikan penjabaran kepada teman-teman. Karena sebelum kita masuk kepada nilai-nilai yang akan kita bahas di dalam kerontang ini, jadi setidaknya teman-teman juga sudah tahu bahwa ini adalah hasil sebuah perjalanan seseorang yang telah melihat bagaimana kehidupan di luar sana dengan segala gejala-gejalanya, sosial, religi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita langsung saja nih, Bung Amir, ya. Ada kesan-kesan nggak nih Bung Amir tadi disampaikan oleh Bung Rispan? Karena apa? Iya. Kalau kita bicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bung Rispan nih, darah saya agak mendidih gitu. Bukan emosi ya Bung Rispan, bukan emosi. Tapi mendidihnya semangat. Semangat. Karena apa? Iya. Kan sebelumnya udah kita telah melewati satu momen, yaitu tentang perayaan kemerdekaan. Betul. Ya, dengan perayaan kemerdekaan, dengan satu kerontang yang sudah dibacakan oleh Bung Rispan ini, Iya. saya jadi teringat flashback kembali ke tanggal 17 ya. Padahal udah tanggal 25 sekarang ya. Iya, Tapi 25, udah lewat. masih 1 bulan Bung Imam ya. Iya. Jadi masih terasa itu auranya. Iya, karena masih bulan, gitu. betul, karena masih bulan Agustus, jadi masih terasa bagaimana semangat akan nasionalis nih. Nah, kebetulan yang disampaikan oleh Bung Rispan ini juga salah satu yang memberikan motivasi kepada kita semua ya ini. Betul. Mengingatkan kembali kepada kita semua tentang bagaimana pahlawan-pahlawan yang telah berjuang nih. Salah satunya seperti itu. Silakan Bung Amir, kalau ada tanggapan nih, gimana nih? Apa mendidih kayak saya nih kayaknya nih? Kalau saya lebih membara gitu. Oh, membara. Membara. Jadi arang berarti ini. Waduh, masih belum. Masih belum. Masih membaranya lama ini. Silakan Bung Amir. Iya. Jadi kalau boleh berpendapat nih, Bung Imam. Boleh. Ketika Bung Rispan tadi membacakan itu rasanya kayak membara banget, menggelora gitu. Iya. Kayak saya merasakan kayak tambah lama tambah membara dan membara itu kayak memancing, kayak ada kesambungan dalam perjalanan kehidupan ini gitu. Iya. Dengan berbagai problematika dari perjalanan kisah-kisah, baik itu dari pahlawan kita di negara kita atau yang lainnya gitu. Iya. Jadi kayaknya
pas banget gitu momen hari kemerdekaan. Terus kita membahas tentang puisi yang menurut saya puisi ya tadi, Iya, bait-bait puisi yang sangat mengekspresif sekali gitu, iya. sangat kalau saya bilang new gitu ya. Hmm, Jadi kayaknya momen kesempatan ini pas banget kalau kita bahas bertiga ini. iya, boleh. Ya, ini satu hal tadi untuk pembukaan dari kerontang yang dibacakan nih oleh Bung Rispan. eh, Tadi tentang bagaimana rumput nih. Dan di akhirnya ada kalimat hai pahlawan. Wah, ini ada apa ini ya? Kok openingnya rumput tapi di akhir di endingnya itu Bahwa pahlawan. keselamatan kan gitu. Dimana dia di awal tadi dijelaskan bahwa dia itu ada suatu ilmu gitu. Suatu ilmu, kemudian ilmu itu dipupuk dan disebarkan gitu. Nah, ketika ilmu itu dipupuk, dipupuk kemudian disebarkan dalam berjalannya kehidupan manusia, saya membayangkan luar biasa sekali kan gitu. Iya, Kalau tadi Bung Rispan menyinggung tentang pengetahuan ya. Jadi akhirnya banyak orang pinter nih, tapi keblinger kan gitu. Iya, Jadi mereka nggak ngerti gitu. iya, Sebenarnya itu ilmu harus digunakan sebagaimana mestinya gitu. betul sekali. betul. Dan itu dikatakan oleh Bung Rispan itu sebagai pengetahuan ya tadi. Pengetahuan. Jadi saya ingin memperuncing nih Bung Rispan, Oke, silakan. antara ilmu dan pengetahuan itu bagaimana nih? Jangan runcing-runcing ya, Bung Iya, Amir. Nanti biar tajam. maksudnya nggak salah apa ya? Mengartikan soalnya sempat tertangkap tadi di pikiran, oh, ini ada miss ya. Ya, makanya saya izin bertanya nih sama Oke. Bung Rispan. Pengetahuan itu adalah segala yang tampak di seluruh kehidupan. Itu pengetahuan. Sedangkan ilmu adalah dari segala yang tampak di dalam kehidupan ini terserap ke dalam hati. Itu adalah ilmu. Kalau tampak kan berarti mata ya. Iya. Melihat, mendengar juga bisa. Kita bisa mendapatkan pengetahuan dari pendengaran gitu. Betul Begitu sekali. kan? Betul. Itu bisa pengetahuan yang kita dapat dari seluruh kehidupan ini. Entah itu pelajaran, entah itu dari nilai hadis atau Quran ataupun kitab-kitab Kitab yang yang lain. lainnya gitu Betul kan. sekali. Itu menjadi pengetahuan untuk kita semua sebagai manusia. Kemudian akan menjadi ilmu ketika pengetahuan itu telah terserap ke dalam hati kita, sehingga hati kita melihat hujah nyata dari pengetahuan tersebut. Hujah nyata. Hujah nyata itu artinya bukti dari apa yang disampaikan, Oke. bukti dari apa yang telah tertera di pengetahuan itu sendiri. Oke. Gitu ya. Salah satu contohnya sudah terwujud nyata nih Bung Amir. Tadi Gimana tuh? bingung masalah rumput apa. Wah, Iya, iya, betul. dijelaskan Rumput, nih. iya. Kan rumput kan pengetahuan tuh Iya, ya. pengetahuan. Kita bisa Oh, melihat pengetahuan. rumput, Iya, kita betul. bisa Oh, iya. merasakan rumput, tapi setelah Setelah- terserap ke dalam hati gitu, terbuka maknanya, hujah nyatanya ternyata seperti itu. Betul sekali. Waduh, luar biasa nih pemirsa. Jadi nanti ketika memang dari teman-teman nih yang ingin bertanya eh, belum jelas nih misalkan pengennya sih pembahasannya sampai 2 jam 3 jam Wih, iya. mungkin dari teman-teman yang di rumah gitu. Barangkali nanti kalau ada hal-hal yang pengen ditanyakan silakan aja ditanyakan aja gitu. Kalau belum puas gitu. Tapi jangan bikin pusing narasumber juga nih. Gak apa-apa ya Bang Risman, iya Bung Nggak Risman apa-apa, ya. nggak apa-apa. Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana tadi yang sudah disampaikan ya Bung Amir ya Betul. oleh Bung Risman tadi begitu teramat luar biasa nih. Ternyata kita sudah mengetahui nih tentang penjelasan dari Bung Rispan ini terkait pengetahuan dan juga ilmu. Tidak cukup mentok di pengetahuan ternyata ya. Nah, setelah pengetahuan kita dapatkan, kemudian dengan kita serap ke dalam hati, kemudian kita bisa melihat hujah nyata dari pengetahuan itu, baru bentuknya menjadi ilmu, begitu ya Bung Risman ya. Betul. Nah, ini nih yang teramat luar biasa yang kita dapatkan hari Betul ini ya. sekali. Jadi nggak muluk-muluk bicara pahlawan aja nih, tapi sesuatu hal yang simpel dari rumput aja ternyata wih, luar biasa nih. Besok lumut kata Bung Risman. Lumut. Ya, Iya. kembali ke topik nih, Oke. Bung Amir nih. Dengan ini kalau saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 bait. Nambah Jadi dari satu kerontang, ini kerontang pertama ya.
kerontang nomor 1, Nomor 1. ternyata ada 6 baitnya. Dari 6 bait ini ternyata memang mewakili apa yang disampaikan oleh Bang Rispan tadi ya. Iya. Tentang awal bagaimana pengetahuan sampai kepada penjelasan tentang seseorang yang memang terpilihkan. Nah, ini Terpilihkan. kalau bicara terpilihkan berarti kan nggak sekonyong-konyong. Nggak Apa ya bahasanya ya? Kalau Betul. nggak serta Betul merta, sekali. nggak dibuat-buat, maaf, nggak Ya, dibuat-buat gitu loh. Nggak dibuat-buat, nggak disetting seperti apa, tapi memang sebuah nilai ketetapan ya. betul. Nah, kalau bicara tentang pengetahuan dan ilmu, ya kan, ada nggak nih, Bung Rispan nih? Pengetahuan kan memang Allah sudah sebar luaskan nih di muka bumi ini nih. Kalau bicara ilmu, ada nggak nilai ilmu itu bisa bersifat jadi batil? Ada nggak ilmu itu memang hanya dikategorikan sebagai ilmu hak aja atau memang ada yang batil gitu? Oke. Soalnya kalau kita bicara tentang ilmu hak dan batil, itu kan berarti bicara tentang peranan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Iya. Orang berpengetahuan luas, mungkin juga sampai ke nilai berilmu, tetapi dengan salah penerapan ataupun mungkin ilmunya tidak hak, itu ya Bung Rispan ya, sehingga terjadi kekacauan. Nah, itu pandangan saya begitu ya Bung Amir ya. Ini kalau dari pandangan Masuk Bung itu Rispan tuh pertanyaannya. bagaimana ini? Oke. Seluruh ilmu itu adalah baik, seluruh ilmu itu adalah benar, dan seluruh ilmu itu adalah hak. Tergantung bagaimana manusia itu sendiri dalam pandangan ilmu tersebut, Mm-mm. ataupun tergantung manusia itu sendiri dalam memahami ilmu tersebut. Iya. Ada ilmu yang benar tetapi dijadikan batil oleh manusianya. Iya. Gitu. Karena prasangka diri manusia itu tidak sama dengan nyatanya ilmu yang disampaikan begitu. Mm-mm. Itu yang menjadi kebatilan seperti itu. Iya. Misalnya gini, kita ilustrasikan seperti seseorang pengajar, seorang guru mengajarkan pelajaran gitu ya. Iya. Itu kan pasti benar dong. Guru mengajarkan pelajaran pasti benar ya. Ditangkaplah sama murid-muridnya, lalu ada satu murid yang tidak sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh gurunya. Iya. Kemudian dia seakan-akan seolah-olah paham dengan penjabaran dari guru tersebut. Dan orang lain pasti memahami, wah, lu salah nih, begitu kan? Lu Iya. salah. Nah, itulah kesalahan itu sebenarnya kan batil. Batil Iya. itu kan kesalahan gitu ya. Jadi seperti itu, ilmu itu semuanya benar, ilmu itu semuanya hak, tapi manusia itu sendirinya yang akan membagi ilmu itu menjadi hak dan batil. Oh, berarti Seperti kembali itu. lagi kepada manusianya lagi Iya. gitu ya. Membatasi apa yang seharusnya ilmu itu ingin diekspresikan seperti Betul sekali. Dan yang lebih jelasnya kita melihat ketika ilmu hak itu bermanfaat dan itu Bermanfaat. baik Ya. dalam perbuatan sehari-hari. Ilmu yang batil itu udah pasti salah dalam perbuatan. Oh, Gitu betul aja sekali. gitu. Nah, ada pertanyaan Bung Amir? Iya. Tadi saya menanti-nanti ada pertanyaan nah gitu. Saya Jadi- nggak menanti-nanti. Silakan Emang Bung Amir. ini Bung Risman itu ini waktunya padat sekali nih Bung Imam. Jadwalnya ya. Iya, jadi kalau hari ini kita nggak maksimalkan, kayaknya kita Mubazir nih. mubazir banget gitu. Iya. Jadi kita harus tanya-tanya terus gitu. Harus kita cecer gitu Iya, maksudnya ya. biar Harus kita- tanya. Biar kita yang dari awalnya kita nggak tahu, Bisa tahu. kita bisa mengerti nih dan juga bisa dibagikan ke pemirsa yang ada di rumah. Ya, gitu. teman-teman seluruhnya. Betul. Jadi ini Bung Rispan, saya mau nyambung pertanyaan tadi sebelum nyambung ke pertanyaan lagi nih. Iya. Jadi tadi sempat sebelum pembahasan hak dan batil itu kan ada pengetahuan dan ilmu tadi ya, Iya, Bung betul. Imam ya. Nah, apakah ketika seseorang itu ahli agama katakanlah, itu bisa dikatakan sebagai hanya sebatas berpengetahuan saja, apa bahkan bisa mengarah ke batil gitu. Dan satu lagi, atau apakah dari orang yang ahli agama itu nggak sampai gitu ke ilmu, hanya sebatas pengetahuan saja gitu. Oke. Antara hak dan batil tadi kan saya katakan
tergantung dari manusia itu sendiri. Walaupun Apakah ilmu agama ini. walaupun ilmu agama, Oh iya. apakah tindakannya itu benar? Berarti kan tindakan itu tergantung dari pengetahuan yang didapati, kan Iya. gitu. Kalau misalkan tindakannya tidak baik, tindakannya tidak mencerminkan bahwa itu adalah suatu kebenaran ilmu gitu ya, berarti kan ilmunya tidak hak, alias ilmunya adalah batil. Memang ilmunya benar. Misalkan contoh seperti ini, eh, Allah akan mengangkat derajat seseorang di antara kamu yang berilmu, Iya. dan beriman beberapa derajat. Itu kan suatu nilai pengetahuan ilmu ya. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Ketika seseorang salah menafsirkan, dia hanya ingin mendapatkan derajatnya saja lantaran dia punya ilmu dan juga lantaran dirinya merasa beriman, sehingga ketika dirinya sudah dimuliakan di mata manusia, timbullah kesombongan. Itu yang menyebabkan kebatilannya itu. Oh, Seperti itu. Nah, kalau misalkan apakah manusia-manusia atau kita semua yang mempelajari nilai agama apapun, kemudian kita apakah itu pengetahuan atau memang sudah benar-benar maknanya gitu ya. Satu kunci dari saya, seseorang itu telah dikatakan telah mengetahui nilai makna, nilai ilmu isinya gitu ya, nilai isi ilmu dari pengetahuan tersebut ketika dia sudah mampu melihat akan hujah nyata dari pengetahuan tersebut. Kalau saya pertanyakan, Nabi Musa membelah lautan, hujah nyatanya mana? Tapi itu jangan pertanyakan dia, ya, yang pertanyakan. itu pertanyaan yang seharusnya tidak untuk saya kayaknya ini, Iya. Bung Imam nih. Barangkali yang bertanya udah mengantongin jawabannya terlebih dahulu nih. Mungkin sebelumnya kan kasihanin narasumber dari tadi. Iya. Tadi bicara membelah lautan. Membelah lautan. Mungkin bisa membelah gelas dulu. Wah. Tenggorokan kering mungkin. Ya, Iya. luar biasa nih. Sebelum Bung Rispan melanjutkan tentang apa yang disampaikannya tadi, teramat luar biasa nih malam ini. Saya sampai kayaknya pertanyaannya muncul lagi gitu. Tapi ya inilah bagaimana yang kita sajikan di channel ini memang seperti ini ya. Ya barangkali nanti dari teman-teman mau ada pertanyaan lagi silahkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa live ini, Bung Rispan Ya. sama Bung Amir. Kalau live kan nanti bisa teman-teman bisa langsung ada pertanyaan langsung kita lempar ke Bung Rispan. Ya, jadi enak momen ya. luar biasa. Lebih enak gitu. Ya. Pusing maksudnya Bung Rispan. Enggak, beliau kan sebagai peneliti pasti dengan begitu banyak pengalaman tentang tata bahasa ya. Iya. Karena kalau kita bicara tentang kerontang ini kan begitu banyak bahasa-bahasa yang di luar dari pemikiran kita gitu. Betul sekali. Di luar dari kebiasaan kita membaca. Mungkin puisi banyak sekali membaca. Tetapi kalau dengan kerontang yang sudah dibacakan oleh Bung Rispan tadi, susunan katanya pun dan juga pemilihan kata itu juga kok kayaknya beda gitu ya, Beda. Bung Amir ya. Beda sekali ini. Apalagi beliau yang membaca nih, Bung Rispan nih. Iya. Suaranya lembut kan? Suaranya lembut. Makin masuk nih kan. Makin mendidih saya. Masih mendidih. Ya, ini kalau bicara tentang apa tadi yang disampaikan oleh Bung Amir tentang sebelum ada pembicaraan tentang hak sama batil tadi ya, tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Rispan, mungkin sedikit kembali kepada ranah topik yang kita bahas di Kerontang ini adalah tentang pahlawan ya. Tentang pahlawan. Karena kalau kita bicara pahlawan ini, pasti yang terbersit di dalam pikiran saya nih. Ya, karena saya bukan peneliti nih Bung ya. Saya sebagai aktivis saja deh gitu. Kalau peneliti kayaknya terlalu tinggi dengan pemikirannya gitu loh. Nah, kalau bicara tentang pahlawan ini kan pasti bicara tentang satu, pasti dia pejuang, ya kan? Pejuang, betul sekali. Orangnya pasti tak mengenal lelah, capek, tak mengenal takut juga gitu loh, Bung. Berilmu, jangan lupa. Iya, semuanya pasti komplit gitu. Iya. Tetapi semuanya kalau kita bisa rangkum, itu kan pasti ada sebuah nilai kesederhanaan. Karena saya mendengarkan dari Bung Rispan tadi tentang bagaimana orang-orang yang dikatakan telah memiliki ilmu, tetapi ilmu itu menjadi sebuah nilai yang membuat dirinya itu supaya dipandang begitu banyak orang gitu loh. Tetapi kalau kita bicara pahlawan kan pasti kita bicara kesederhanaan gitu ya. Nggak mungkin lagi perang bawa itu ya apa Pajero gitu ya.
Atau Nggak perang? mungkin. Oh, nggak mungkin Iya. ya. Ya, justru perangnya malah banyak yang sembunyi-sembunyi dengan begitu banyak taktik dan juga siasat gitu loh. Makanya di sini begitu teramat luhurnya seorang pahlawan ini tidak hanya bagaimana dirinya berperang menghadapi musuhnya, tetapi juga eh, menebarkan kebaikan-kebaikan yang wujudnya adalah dari pengetahuan menjadi ilmu itu dijelaskan kepada orang-orang sekitar. Begitu ya, Bung ya. Betul Itu yang sekali. saya tangkap seperti itu Ya, ya. itu sangat tepat sekali, Bung. Jadi dari bait ini juga apa namanya ya, suatu nilai rasa syukur gitu ya Iya, terhadap pahlawan-pahlawan kita terdahulu juga betul. yang sudah berjuang. Mereka pun sudah menjadi ketetapan Allah sebagai pahlawan luar biasa Iya, gitu. Kemudian ada pesan juga sebenarnya, Bung, iya, di dalam silakan. bait-bait kerontang ini adalah setiap siapapun yang terpilih menjadi seorang pemimpin, pemimpin negeri ataupun pemimpin siapapun, kalau sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah, jangan pernah kita membenci, jangan pernah kita tidak menerima. Kalau kita tidak menerima ketetapan seseorang yang telah dipilihkan menjadi seorang pemimpin, berarti kita tidak menerima ketetapan Tuhan. Kan Iya, seperti itu. Contoh misalkan presiden kita di awal, presiden pertama kita yaitu Bung Karno. iya, Siapa yang tidak menerima? Pasti menerima karena yang memproklamirkan, ya kan? Yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia gitu. Pasti betul. semuanya menerima. Kedua adalah Bapak Soeharto juga. Iya, Siapa yang tidak menerima? Dan seterusnya sampai saat ini. Sepatutnya lah kita sebagai rakyat Indonesia seluruhnya menerima akan seseorang yang telah menjadi ketetapan Tuhan iya, untuk menduduki kursi keistanahan di negeri tercinta kita gitu. iya, Dan ini pun menjadi keharusan buat kita semua gitu ya. Karena dengan kita percaya, dengan kita selalu mendukung, dengan kita menerima, iya. itu akan menjadi suatu nilai apa namanya energi positif yang terpancar Oh, begitu, ya. sehingga Oh, menjadi kebaikan gitu. Tidak ada rusuh sana sini hanya karena tidak menerima bla bla dan lain sebagainya iya, gitu kan. Bukan berarti saya berkata demikian orang banyak nggak nerima eh, presiden, bukan, presiden saat ini bukan, tetapi untuk nanti atau kemarin-kemarin yang saya teliti kan gitu iya. banyak orang-orang yang bersitegang hanya karena berbeda pendapat Berbeda gitu pendapat ya, ya. padahal kan kuncinya sangat mudah sekali, Iya, terima ketetapan Tuhan ya gitu, seperti iya. itu sih. Wah, luar biasa nih. Makanya di dalam kalau kita sedikit masuk kepada agama Islam nih ya, eh, Nabi Muhammad ini kan sebagai pahlawan juga ya. Lalu disampaikan juga bahwa ya perbedaan itu adalah sebuah rahmatan ya, Betul. bukan menjadi sesuatu hal yang menjadi momok, suatu pemicu lah gitu, pemicu Betul. akan kerusuhan yang terjadi kah ataupun hal-hal yang membuat keamanan di negeri ini jadi ya eh, gimana Bung Amir nih? Ini luar biasa nih apa yang sudah kita bahas sampai detik ini. Dimulai dari tadi yang dibuka tentang rerumputan sudah terbuka ternyata ada pengetahuan sampai kepada pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Bung Rispan ini supaya kita seluruhnya tidak boleh membenci ya, dan pastinya seorang pemimpin itu kan harus bijak juga, Iya, bijak dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk negeri ini sampai betul sehingga sekali. sampai akhirnya negeri ini juga seluruh rakyat ini merasakan akan ketentraman, kedamaian, dan pastinya nilai kemakmuran itu. Betul. Bung Amir, Nah, nih, ini untuk Bung Amir ini spesialis untuk menajamkan nih. Mungkin kayak ini ya, apa itu namanya? Oh, kalau pensil apa sih namanya? Rautan. Oh, rautan. rautan. Mungkin Bung Amir sebagai rautan ini kalau di channel ini nih. Silakan Bung Enggak, Amir. saya yang noncokin pensil aja. Waduh, waduh. Ini masih Ketajaman itu ya. Sakit. silakan, Bercanda. silakan. Jadi tadi sempat disinggung nih sama Bung Rispan sama Bung Imam juga nih Iya, silakan. terkait bagaimana seharusnya pemimpin itu berlaku kan gitu. Iya. Berperilaku. Bagaimana seharusnya dia mengayomi tadi membawa kemakmuran, kesejahteraan Iya, sehingga kita sebagai rakyat nih enjoy gitu, tenang, sejahtera seperti apa yang dikatakan oleh Bung Risman tadi gitu. Tapi terkait keadaan hari ini nih,
Bung Rispan, Bung Imam. Iya. Kayaknya kita juga harus melihat nih dalam sisi sosial. Kenapa sih ada gerakan dalam masyarakat sehingga sampai sebegitu luar biasanya gitu dari beberapa waktu ke waktu gitu. Apalagi pada hari ini gitu, nggak hanya di negeri kita gitu. Nah, pasti ada suatu hal yang menyebabkan atau suatu hal yang mendorong bagaimana hal itu terjadi gitu. Entah itu dari seperti apa pemimpinnya ataupun dan lain-lainnya. Dalam hal ini saya tegaskan bukan hanya pemimpin yang paling atas di negara kita ya, banyak sekali kan gitu. Nah, eh, dalam kasus itu, Iya. eh, Bung Rispan, tadi saya juga teringat gitu dengan yang dikatakan oleh Bung Rispan tadi tentang bagaimana setiap zaman itu sudah ditetapkan. Tadi kan berulang kali kita berbicara tentang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa kan gitu. Iya. Kalau yang namanya kata tadi dari Rasul nih, Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Nah, kita kan itu udah tahu tuh ketetapan Iya. dari Allah kan gitu. Iya. Makanya kita harus menerima gitu. Nah, barangkali kenapa masyarakat ini juga bingung gitu dengan kasus tadi Satrio Piningit juga gitu. Dalam artian saya membaca suatu sinyal gitu. Oh, apakah memang benar gitu pada zaman ini itu bisa dikatakan sebagai zaman akhir gitu. Kira-kira seperti itu, Bung Rispan. Iya. Kesinambungannya begitu ya. Kesinambungan ya. Dari tadi kita berbicara kayak pemimpin di setiap agama tuh. Kalau yang Hindu namanya siapa, Kalki tadi ya, kalau nggak salah. Di Kristen namanya Mesias gitu dan seterusnya, dan berhubungan dengan problematika saat ini gitu. Iya. Saya juga teringat ketika Rasul Nabi Muhammad kan gitu diturunkan ketika memang sudah banyak problematika, dalam artian bagaimana keadaan manusia sudah tidak berjalan sesuai fitrah yang ditentukan oleh dari Yang Maha Kuasa, kira-kira seperti itu. Silakan, Bung. Ya, kalau dipertanyakan apakah ini masa sudah akhir gitu atau sudah di penghujung gitu kan, di penghujung zaman gitu kan, itu kembali kepada perspektif manusia itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari segi nilai apa namanya kejadian, kehidupan, itu sudah menjadi tanda-tanda daripada nilai akhir zaman itu sendiri, Bu. Seperti itu, gitu. Karena apa? Karena sudah banyak kejadian-kejadian yang melambangkan tentang akhir zaman, gitu. Kan banyak sekali tuh sinyal-sinyal seperti itu kan. Betul sekali. Bahkan dalam riwayat-riwayat juga sudah banyak sekali gitu. Tapi kan tetap sekali lagi itu tidak hanya bisa dilihat dari sekedar pengetahuan, melainkan harus dari ilmu, dari hujah nyata setiap ilmu yang telah didapatkan seperti itu. Namun juga ketika Bung tadi mempertanyakan orang-orang yang terpilihkan gitu ya, orang-orang yang terpilihkan ini kan sebenarnya itu rahasia ya, rahasia dari Sang Maha Pencipta. Dan kita pun sebagai manusia juga dengan keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan akal kita, bahkan kita sebagai manusiawi itu tidak mengetahui apapun gitu, apalagi mendengar orang-orang yang terpilihkan, kita mana tahu kan begitu sebagai manusia gitu. Bahkan wangsit-wangsit orang terdahulu juga mengatakan banyak sekali bahwa nanti akan ada seperti ini orang yang akan memimpin negeri ini sangat luar biasa hebatnya begitu kan, Bu? Betul. Wangsit daripada orang-orang terdahulu seperti itu. Tetapi kan kembali lagi kepada diri kita, sejatinya manusia kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Kita hanya bisa apa namanya menerka-nerka, kecuali memang ketika Tuhan telah memberikan satu cahaya ke dalam hatinya sehingga dirinya melihat begitu amat jelas tanda-tanda itu, barulah bisa terlihat jelas. Tapi kan kalau manusia biasa kayak kita mereka tehe gitu kan. Bertenye-tenye ya. Iya, bertenye-tenye. Wah, luar biasa nih. Pertanyaan Bung Amir luar biasa nih. Jadi berasa di beda alam gitu jadinya. Oh, beda alam. Ya, ini kalau kita sedikit kita memasuki lagi kepada kerontang ini, kita bicara kepada pemuda terutama nih, Bung Rispan. Kenapa? Karena
berapa kali dari mungkin Bung Karno ataupun dari pemimpin-pemimpin dunia yang lainnya, kenapa mereka bicara pemuda gitu loh, bukan bukan bicara golongan tua, golongan apa ya, golongan uzur, nggak ada ya, Nggak ada, tapi lebih uzur nggak bicaranya ada. pemuda gitu loh. Uzur. Ya, karena apa? Karena kalau kita bicara pahlawan di sini, kan pasti pemuda ini kan, apalagi di tanah air kita ini, pemuda kita sangat butuh sekali. Butuh contoh-contoh akan nilai kepahlawanan yang memang harus dipahami oleh setiap diri pemuda, bukan bagaimana cara seorang pahlawan ini ataupun yang dilakukan oleh pahlawan ini, tetapi sifat-sifat yang sudah dicerminkan ataupun contohkan oleh pahlawan ini yang seharusnya menjadi contoh buat pemuda sehingga kedepannya akan membangun sebuah nilai negara yang benar-benar apa ya, benar-benar negara yang bisa menyatukan dari segala sisi gitu loh Bang Risman. Karena apa? Kalau kita bicara tentang negara ini, dari bahasanya udah banyak Iya, sekali, ya kan? Kemudian dari sukunya luar biasa. Pulaunya, apalagi pulaunya, banyak Banyak, sekali ya. Nah, banyak. dari segala macam keberagaman ini, dan juga pahlawannya juga dari berbagai macam daerah, ada nggak nih pesan dari Bung Risman nih kepada pemuda-pemuda seluruhnya terkait tadi kerontang yang disampaikan, adakah nih satu kalimat ataupun terserah mungkin, tapi jangan lama-lama nih, sejam, waduh, Wah, wah itu mah bukan ada pesan itu. kalimat-kalimat yang disampaikan untuk memotivasi terutama saya dan juga Bung Amir nih, dan betul juga sekali. pada teman-teman yang ada di rumah terkait kerontang tadi yang sudah dibacakan nih. Silakan. Oke, dari saya apa yang telah dibacakan dari kerontang ini Iya, berpesan bahwa kita seluruhnya berserah diri kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan tentang segala kejadian hidup, tentang segala ketetapan Tuhan. Siapa yang telah terpilihkan kita menerima, bahkan kita juga pun menanti seseorang yang memang dikehendaki olehnya untuk mensejahterakan seluruh kehidupan ini, bahkan di negeri kita yang terutama. Seperti itu. Yang kedua, dari kerontang ini memberi pesan kepada kita bahwa berbahagialah, berbahagialah dalam setiap saat, setiap keadaan dengan hati. Kenapa saya bilang dengan hati? Karena hatilah tempat bahagia, iya, hatilah tempat menerima ilmu. Ilmu itu menyampaikan diri kita kepada nilai kebahagiaan. iya, Kalau orang yang tidak berapa namanya, berilmu, kemudian dia hanya memperbanyak pengetahuan dari akal pikirnya, dia udah pasti nggak berbahagia tuh. iya. Yang ada hanya terus tergerus sama hawa keinginan kehidupan. Jadi saran dan pesan saya adalah berbahagialah dengan ilmu yang didapatkan, dengan hati yang menerima. Seperti itu. Iya. Itu aja. Alhamdulillah, wah luar biasa nih. Nah mungkin Bung Amir nih sebagai moderator di acara kali ini, eh, mungkin dari percakapan dari awal sampai akhir tadi, ada mungkin petikan beberapa kalimat mungkin yang bisa disampaikan kembali kepada teman-teman untuk jadi catatan nih untuk kerontang perdana nih. Ya, Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Terima kasih dari Bung Imam. Jadi saya rasa nih Hmm, menerima itu luar biasa gitu. iya, Luar biasanya apalagi di kerontang nomor satu ya iya, ini iya, pertama. membahas tentang bagaimana ada sebuah petunjuk sepertinya seperti itu ya akan datangnya gitu. Kalau kita kalau kalau perspektif tadi bicara perspektif bagaimana orangnya gitu. iya, Kalau saya lebih meyakini wah kayaknya iya gitu Bung Rispan. Kalau saya dari pribadi Iya, soalnya bagaimana kecarut marutan tidak ada di negara kita nih di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama nggak hanya di negara negeri kita kita. gitu. Saya jadi mikir kalau dari setiap agama juga sudah memberikan petunjuk akan hal itu.
terus kemudian Bung Rispan tadi dari gejala alam, dari gejala sosial dan seterusnya sudah memberikan sinyal ke situ gitu. Iya. Nah, tentu hal ini juga menjadi hal yang luar biasa, di mana penerimaan itu menjadi lebih luar biasa Iya. ketika di akhir gitu, di zaman akhir, di Betul. mana banyak sekali kisah dan riwayat gitu yang disampaikan bahwa pada zaman, kalau memang ketika ini zaman akhir, itu kan zaman memang sudah bobrok-bobroknya gitu. Dan saya juga mikir sebagai seorang aktivis ya, seorang aktivis gitu. Ini kayaknya kalau bukan orang yang dipilihkan gitu, yang tadi Bung Rispan katakan langsung dari Tuhan, kayaknya bakal berat ini sepertinya seperti itu. Iya. Karena nggak langsung dapat dari petunjuk langit gitu. Bagaimana bisa melihat dari segala permasalahan, bisa membuka dari hal-hal yang sudah melenceng kan Iya. gitu. Memberikan solusi ya. Memberikan solusi lebih tepatnya seperti itu. Iya. Maka dari itu tadi saya, wah ini emang luar biasa. Kalau dari menurut saya ya, bagaimana saya menjadi seorang yang masih muda gitu, pasti dihantui dengan rasa bergejolak nih. Pengetahuan yang saya dapat mendorong saya seperti itu kemana-mana. Jadi saya nggak bahagia nih, bisa dikatakan seperti itu. Maka dari itu tadi saya nangkap dari Bung Wispan, oh begitu luar biasanya kalau semua sudah ditata. Kuncinya cuma satu, Bung Imam, menerima. Iya. Pasti semua sudah ditata dan dipersiapkan. Kita kira-kira itu sih dari saya, Bung Imam. Alhamdulillah nih, luar biasa nih moderator kita malam ini dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Rispan dan juga Bung Amir nih tentang bagaimana pengupasan kerontang nomor 1 nih, kerontang perdana ya. Perdana. Ya, kita mendapatkan begitu banyak pembelajaran. Betul sekali. Banyak sekali hal-hal yang terbuka di malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah membuka jalan akan pemikiran pemuda saat ini, kesemangatan pemuda saat ini, dan juga menyatukan akan keberagaman seluruhnya yang ada di negeri tercinta ini. Betul. Sehingga kita seluruhnya benar-benar bisa meneladani nih. Iya. Ya, kita bisa mencontoh bagaimana pahlawan-pahlawan yang sudah memberikan contoh yang luar biasa dengan tadi disampaikan oleh Bung Rispan, sifat-sifat yang memang harus kita teladani. Betul. Dengan sifat menerimanya. Kalau orang Jawa bilang apa, nerimo gitu ya. Menerima Nerimo kemudian padum gitu ya. Begitu. Sering kita dengar gitu di Jawa. Menerima kemudian tidak membenci, kemudian memberikan dengan kesungguhan ya Bang. Jadi nggak ada pamrih gitu ya. Jadi pahlawan tanpa tanda jasa seperti itu. Bisa dibilang Bisa seperti seperti itu. itu ya. Nah, mudah-mudahan obrolan kita malam ini menjadi salah satu membuka wawasan kita semua, dan juga mohon maaf nih apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan ya oleh saya sendiri sebagai host, kemudian Bung Rispan dan juga Bung Amir. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kayaknya kok kayaknya saya diomongin ya gitu ya. Kok kayaknya ya mohon diterima dengan lapang dada gitu. Atau kalau nggak gitu, wah harusnya tanya lagi lebih dalam nih. Ya, gitu. gitu ya. Panjang nanti Panjang, betul. Panjang sekali nih Bung Amir. Ya, satu hal mungkin buat closing saya malam ini sebagai host dan juga sebagai untuk pembukaan pembahasan tentang kerontang untuk para pemuda. Pemuda ini bukan berarti yang tua juga dihilangkan gitu, tapi yang bagaimana seluruhnya rakyat Indonesia, mudah-mudahan kita semua punya jiwa yang muda. Jiwa yang muda, kita sama-sama membangun negeri ini dengan ketulusan dari hati kita, tanpa kita menebarkan begitu banyak kebencian ataupun menebarkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, tapi kita sama-sama tumbuhkan, kita sama-sama sebarluaskan nilai kemanfaatan untuk kita semua, sehingga negeri ini jadi negeri yang makmur. Begitu ya Bung Rispan, Bung Amir. Betul. Nah, mudah-mudahan juga lewat channel ini menjadi sebuah nilai kemanfaatan juga kepada teman-teman yang menyaksikan. Dan pastinya menjadi sebuah jalan rahmat ridhonya. Mudah-mudahan ya menjadi negeri Indonesia menjadi negeri yang terdepan. Amin. Nah, Indonesia menjadi negeri mercusuarnya ya, mercusuarnya dunia gitu ya. Pasti. Luar biasa. Piala dunia nih.
Piala Dunia. Ya, mungkin itu aja Lebih dari kami. jauh gitu. Oh, jauh ya. Iya, masa Piala Dunia doang. Ya, mungkin itu dari kami untuk pembahasan kerontang perdana ini, dan jangan lupa saksikan juga untuk kerontang selanjutnya edisi 39 ya Bung Rispan. Ya. Silahkan ditunggu, dan juga untuk pembahasan kerontang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih, dan kita bertemu kembali lagi di episode kedua. Betul. Salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.